perlu disolati. Kalau sudah habis lagi. Bukan jenazah lagi namanya. Ya, bukan jenazah lagi namanya. Kecuali dia misalnya masih utuh ada, tapi memang sudah terbakar semua, itu nggak sama. Kalau itu abu. Waktu yang dilakukan sholat malam itu saya iya. Malam itu dari terbenam matahari, ya, itu disebut malam. Nah, dimakruhkan illa lidarurah, kecuali memang tidak ada waktu lain. Seperti itu. Apalagi di masalah setelah kita sholatkan jenazah, ada lagi pahala yang kita bisa ambil setelah mensolatkan ini. Kita bilang tadi mengantar ke kuburan, ya, mengantar ke kuburannya. Yang menguburkan jenazah, dan mereka yang hadir dalam penguburan itu akan dapat pahala kita bilang 2 qiram, ya kan? Tapi bagi yang sampai sholat saja dia dapat satu qiram. Kemudian di masalah kuburan, kalau kuburan ini dia 2 macam. Ada namanya syaqqun, dalam posisi terbelah, ya kan? Dan ada liang lahat, dan liang lahat lebih afdal. Dan Nabi SAW dikuburkan dia dengan cara itu. Ini bergantung kepada tanah. Ya kan, ada yang tanah itu tidak bisa dibikin liang lahat, dia akan jatuh. Dia hanya bisa kita bilang digali saja, jadi lubang. Tapi yang terbaik kalau tanah itu memungkinkan dibuat di bentuk liang lahat yang mengarah ke kiblat. Ya, liang itu yang mengarah ke kiblat. Jadi posisi mayat itu nanti dimasukkan ke liang itu, dan dia memang menghadap ke kiblat. Payah mencontohkannya. Kalau ini Pak, taruh ini kita bikin lubang. Ya, ini udah lubang. Ya, tanah. Jadi posisi apa kita bilang syaqqun. Jadi di sini dilubangi di tengah, seukuran muatnya jenazah. Jadi posisinya setelah digali lubang berapa 2 meter misalnya, di tengah kita taruh lubang, ya, seukuran muat jenazah, dibaringkan dia. Itu kalau namanya syaqqun. Ini di tanah yang biasanya banyak air dan sebagainya. Dan di sini dibolehkan ditanam pakai apa? Pakai keranda. Kemudian yang paling terbaik kita bilang dalam bentuk liang lahat. Ya, dalam bentuk liang lahat, artinya setelah digali seperti ini, misalnya di sini kiblat, liang lahat itu di sini. Jadi dia posisinya kayak letter L gitu. Nah, itu kalau mana tahu kita ikut menggali kuburan. Dan ketika kita akan memasukkan jenazah, maka kita masukkan dia dengan cara di mana posisi kakinya nanti, ya kan? Di mana posisi kakinya di kuburan itu nanti, dari situ kita masukkan dia. Paham nggak? kaki dulu Ustaz. Ya. Ini misalnya kuburan, misalnya, ya. Ini kuburan, lubang. Kiblat di mana? Di sana. Kaki kemana? Kalau kiblat di sana, kaki di mana? Begini kan? Jadi di sana kaki. Di sana kaki. Mendatangkan mayat itu dari seperti ini, dari bagian kaki ini. Seperti ini, kepala di luar, ya kan? Ini, ya. Dari arah kaki kuburan begitu. Kalau rijlail qabri, dari arah kaki kuburan. Itu dimasukkan sampai ke liang lahat atau kepada
belahan tanah yang kita sudah buat di bawah. Dan semuanya posisinya menghadap ke kiblat. Ya, posisi mayat itu diletakkan yang menghadap ke kiblat. Kemudian sebelum itu dibuka bagian mukanya, ya, dibuka bagian mukanya. Jadi dilepaskan ikatan tadi. Baru kita tutup, karena di liang ketika di masa liang lahat nanti ada papan yang dikhususkan untuk dia itu, ya kan? Nah, begitu juga yang berbentuk belahan tadi, ada papan di sana untuk menutup mayat. Pertama sekali, bagi mereka yang ikut menanam mayat ini, maka mereka timbun kuburan ini dengan tangan dulu 3 kali. Ini sunnah. 3 kali mereka seperti itu, baru nanti dengan alat sampai selesai, dan disunnahkan dia lebih agak tinggi seukuran 1 jengkal, menandakan kalau dia kuburan. Nah, setelah ini semua selesai, baru kita berdiri. Yang menghadiri jenazah itu, kuburan itu, dan berdoa masing-masing. Doanya, ya Allah, ampunilah dia. Nah, itu Allahumma tsabbithu, kuatkan dia, teguhkan pendiriannya. Inilah doa-doa keampunan, doa kefutuhan dan sebagainya. Ini sunnahnya. Walau mungkin tempat kita akan berbeda nih, Pak. Ya kan? Ada lagi yang ngajari. Nah, makanya talqin itu memang waktu mau sakarat itu, Pak. Kalau sudah orang ditanam dalam kuburan, tidak ada lagi talqin sebenarnya. Ya, yang ada adalah doa tasbih. Ya Allah, teguhkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika ditanya oleh mungkar wa nakir dan sebagainya, disitulah posisinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis paling akhir ini, yaitu istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Setelah dikebumikan seperti itu, berdoalah untuk saudara kalian, mintakan ampunlah untuk dia, dan kalian mintakan kepadanya keteguhan berdirinya, istiqamah. Kenapa? Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Jadi bahasa kita dulu, atau guru-guru yang mengajari kita dulu, atau mungkin nenek moyang kita dulu, katanya kalau sudah pergi kita baru datang malaikat membawa negeri, ini hanya humor. Tidak ada. Nabi katakan begitu ditanam, disuruh berdiri sahabat, ayo minta ampun, doa untuk dia, minta ampunkan untuk dia. Fa innahu al-an, sebab dia sekarang sedang ditanya. Ini yang ada. Makanya harus berdiri, bukan duduk, mengaminkan doa imam. Lah, bukan begitu sunnah. Itu khilafus sunnah itu. Ya. Oh, tak ada talqin ini, Pak. Kalau ditanya kamu bersama. Tidak ada. Malaysia itu iya, sama di Indonesia juga. Diliburkan, Pak. Iya, tapi sunnahnya seperti ini. Nah, seperti di sini. Gitu aja. Oke. Inilah dia masalah. Kemudian bagi wanita, ya, bagi wanita tidak disyariatkan sebenarnya bagi mereka mengikuti jenazah. Ummu Atiyah, salah seorang sahabiah yang suka mengurusi jenazah di masa Nabi, apa kata beliau radhiyallahu anha, bahwa nuhina anit tiba'il janazah, kami perempuan ini dilarang Nabi mengikuti jenazah. Kalaupun perempuan mau ikut di waktu sholatnya saja. Dari tempat sholat ke kuburan tidak perlu. Cuman dia tetap bilang memang di hadis tersebut, wala ya'zim alaina, tapi Nabi dalam masalah tidak boleh mengikut ini tidak sampai kepada derajat haram, dia bilang. Wala ya'zim. Jadi Nabi tidak tegaskan di situ apakah hukumnya haram atau tidak.
Maka di antara para ulama ada yang mengatakan tetap boleh mereka mengikutinya selama mereka nanti tidak berulah di kuburan itu. Ya kan, maksud tidak berulah akan menangis, akan teriak-teriak di situ. Kalau misalnya perempuan tidak tahan ikut ke kuburan, maka di rumah itu jauh lebih baik. Dan bahkan itu mau sabar atau tidak dia, mau mengulah atau tidak di sana, tetap lebih baik bagi dia tidak ikut dalam pengkebumian. Kemudian ada tadi yang terlupa. Siapa yang berhak turun ke dalam liang kubur? Yang jelas bukan wanita. Walaupun jenazahnya wanita. Walaupun jenazahnya wanita. Walaupun jenazahnya suaminya. Ya, tidak dibolehkan bagi mereka turun. Ini adalah pekerjaan khusus kita lagi. Kalau tak ada orang lelaki, Nah, lain lah Pak, apa lagi? Yang lain kalau sudah seperti itu kan. Nah, tapi kalau selama masih ada laki, tidak dibenarkan mereka turun. Nah, jadi kita para laki yang turun. Yang paling terbaik di sini adalah kaum kerabat. Mereka yang turun. Nabi SAW ketika dia wafat dikuburkan oleh ahli warisnya. Dikuburkan Abbas, dikuburkan Fadl, Ibnu Abbas, Utham, ya, dan beberapa orang lainnya dari Maula hamba yang dimerdekakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang terdekat. Dan diharuskan juga bagi mereka yang akan menerima jenazah dari atas ke liang kubur itu, mereka yang tidak junub malamnya. Saya cari-cari ini apa alasan kenapa tidak boleh orang junub ini ikut masuk ke liang benar, gitu kan? Patutnya dia lebih patut masuk ya. Malamnya kan? Ya kan? Hari ini ada dikebumikan, malamnya dia junub. Nah, saat Ruqayyah kalau saya tidak silap, saat Ruqayyah radhiyallahu anha wafat diantar ke kuburan, apa kata Nabi ketika akan mulailah mayat Allah di tanah? Apa kata dia? Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak mensetubuhi istrinya? Kata Nabi. Berkata Abu Talha, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Abu Talha, inzil, turunlah. Ya, tapi apa hikmahnya jangan tanya saya dulu. Belum dapat kajian apa hikmahnya ini. Kenapa orang yang junub di malam hari diharuskan tidak ikut turun ke liang lahat? Nah, tapi itulah kata para ulama. Nah, kita bilang orang-orang yang perlu turun ke liang lahat. Jadi inilah dulu, ya. Kita bilang mungkin berupa pengetahuan atau pengalaman. Mungkin saya lebih suka pengalaman dari yang kita lakukan selama ini yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah pengalaman yang sedikit ini bisa menambah pahala kita mengurusi jenazah, ya, mana tahu kita punya kesempatan untuk itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya minta izin dan maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.